gagal mengikuti Yesus. Kenapa banyak orang Kristen lebih banyak berdosanya daripada memuliakan Tuhan? Menurut iman saya dan menurut pemahaman saya adalah ketika Kristen gagal dipimpin Roh Kudus. Ketika banyak orang Kristen tidak mau dipimpin Roh Kudus, dipimpin kemauannya sendiri, dipimpin hawa nafsunya, dipimpin seleranya. Itu makanya banyak orang Kristen, saya ragu nanti begini, karena di negeri kita ini kan semua harus KTP-nya harus berbasis ada agama. Ya, kalau tidak ada agama maka dia tidak dapat atau tidak dianggap sebagai warga negara kalau tidak ada agamanya. Jadi KTP-nya selalu punya agama. Ya, nah saya ragu nanti begini, yang ke surga itu KTP-nya, orangnya masuk kepada para yang kekal selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena memang kita harus sadar bahwa kita masih gagal dipimpin Roh Kudus. Di mana kita bisa mengujinya, kita gagal dengan Roh Kudus. Kita tidak suka melakukan firman Tuhan, kita suka berdebat firman Tuhan. Kita suka sangkal firman Tuhan. Oleh karena itulah kita butuh Roh Kudus menolong kita. Minggu lalu kita sudah belajar beberapa item makna Roh Kudus itu bagi kita. Ya, saya percaya saudara bisa ulang itu dulu. Nah, hari ini kita akan pertajam lagi, kita akan perdalam lagi kebenaran ini. Oleh karena itu sebagai pengantar firman Tuhan ini bagi kita hari ini, mari saudara buka Kisah Para Rasul 19. Betapa pentingnya baptisan Roh Kudus itu. Saya tidak peduli ada saudara kita di luar sana memperdebatkan itu atau menolak itu. Saya tidak peduli itu. Tapi saya yang peduli apa kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dan kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Minta tolong kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Paulus masih di Korintus. Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Terus katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Terus lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 7, jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Ini ayat ini berkata ini sudah murid. Mereka sudah memahami sebahagian apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dengar tentang nubuatan para nabi, dan mereka sudah dibaptis, yaitu baptisan yang sudah bertobat. Jadi baptisan yang telah bertobat, yaitu baptisan Yohanes. Nah, kejadian yang di Efesus, tentu apa yang terjadi di Efesus itu juga bagian daripada gereja sampai zaman akhir. Itu makanya kenapa surat-surat Rasul ini dikanonkan, diresmikan, dipatenkan, sudah menjadi kitab suci. Artinya berlaku bukan hanya orang di Efesus, tapi bagi kita hari ini sebagai gereja Tuhan. Nah, ayat itu berkata, secara eksplisit berkata, coba ayat 2-nya. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Nah, ini pertanyaan kepada kita gereja orang Kristen. Sudahkah orang Kristen menerima Roh Kudus setelah dia percaya? Ini penting, saudara.
Ini penting. Dan saya kira kalau Alkitabnya sama dengan saya, ini tidak perlu diutak-atik, tidak perlu mencari terjemahan mungkin bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa yang lain-lain. Tapi dia sudah menjelaskan firman sendiri. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mereka belum mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mereka sudah percaya. Tapi Paulus ingin mempertajam iman mereka. Sehingga dikatakan ayat 2 apa? Ayat 3 apa? Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah saudaraku, ini juga baptisan ini bukan hal yang sepele. Kalau ada orang menganggap, oh kan gak apa-apa, gak menyangkut keselamatan. Saya katakan menyangkut keselamatan. Baptisan selam, baptisan air itu menyangkut keselamatan. Itu materai keselamatan. Keselamatan bukan karena perbuatan kita, tetapi keselamatan karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan yang lain. Itu titik awal. Anugerah keselamatan itu luar biasa. Itu titik awal. Tapi bukan berarti selesai sampai di situ. Masih ada tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan ke depan untuk mendukung keselamatan itu, untuk menjamin keselamatan itu, untuk memagari keselamatan itu. Ada orang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Saya bilang terserah, tapi bagi saya kebenaran itu tidak berlaku. Katakan tidak berlaku. Contoh, kalau saudara beli tiket pesawat Garuda mau ke Jakarta, saudara sudah beli, saudara sudah bayar, dan di tiket itu dikatakan saudara akan berangkat jam 10 pagi dari Pekanbaru, dari PKU menuju Jakarta. Pertanyaan, sekarang tiket saudara itu hilang, kececer, masih bisakah saudara naik pesawat yang sama? Tolong dijawab. Nah, supaya kita ini jangan menganggap untuk masuk surga itu terlalu gampang. Ini yang menyesatkan. Makanya banyak orang anggap enteng terhadap ibadah, anggap enteng terhadap Tuhan, karena menganggap begini, kalau sudah percaya nanti pasti masuk surga. Ini penyesatan, saya katakan penyesatan. Kan sering kan kalau orang sudah meninggal, KTP orang Kristen, ya dia sudah duduk di sebelah kanan, jangankan di sebelah kanan, tadi bawa ketiaknya juga belum tentu. Kenapa? Saudara, firman Tuhan yang bilang, dia yang bilang, sesak dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan itu, dan sedikitlah orang sampai ke sana. Sesak dan sempit. Ada harga. Nah, untuk harga itu kita butuh Roh Kudus menolong kita. Itu maka Tuhan Bapa mengutus dia. Yang saya hakikat dengan Bapa, yang saya hakikat dengan Yesus, yaitu Roh Kudus. Tuhan kita tidak tiga, Tuhan kita satu. Tapi dalam karyanya disebut dia Roh Kudus, Yesus, apa? Jadi butuh Roh Kudus, butuh baptisan. Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Kita teruskan ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Ya, kita tahu ketika Yohanes berseru-seru di padang gurun, terus datang ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi. Terus apa yang kami lakukan? Yohanes katanya, bertobatlah kamu. Jadi bertobat kembali kepada Tuhan. Itu yang terjadi di padang gurun. Maka beberapa mereka dibaptis dan orang yang sudah dibaptis. Ya,
Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya semua gereja sudah percaya Yesus Kristus sudah datang, sudah naik ke surga dan akan segera datang. Saya percaya itu. Sekalipun itu mungkin dalam perasaan. Nah, teruskan. Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan. Artinya apa? Ini baptis selamat. Jadi mereka awalnya sudah menerima baptis Yohanes, kan sudah bertobat. Nah, ketika mereka mendengar pernyataan Paulus ini, rasul yang luar biasa ini tentang Yesus, tentu pasti ada cerita lah di dalamnya ya. Alkitab ini tidak menjelaskan begitu detail semua gitu ya, pasti ada cerita lah. Nah, seperti apa Yesus itu, bagaimana, tentu Paulus menjelaskan itu. Nah, ketika Paulus menjelaskan itu, maka ayat ini berkata, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi setelah ada pengertian, setelah ada pemahaman tentang Yesus itu, dan itu dimatahkan dengan pertobatan, dan selanjutnya ada baptisan, maka mereka memberi diri. Mereka memberi diri. Nah, setelah mereka dibaptis, baptis selam, kita terus ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kalau ada yang berani sangkal firman Tuhan ini, silakan. Jadi sesungguhnya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, segoyanya dia mengalami namanya baptis Roh Kudus, akan berkata-kata dengan bahasa lidah, dengan bahasa. Tentu ada bahasa lidah yang dapat dimengerti manusia tanpa diterjemahkan, yang disebutkan senolalia. Ada bahasa lidah yang tidak dimengerti oleh manusia, yang mengerti itu hanya kita, hanya roh kita dengan roh Tuhan. Nah, untuk itulah Paulus katakan itu perlu diterjemahkan. Suatu ketika saya punya pengalaman. Ini pengalaman, bukan doktrin. Kami sedang ada persekutuan. Waktu itu seorang hamba Tuhan dari Malaysia, orang India. Kami ada beberapa pelajar dan mahasiswa di Pekanbaru ketika itu. Kalau saya nggak salah mungkin sekitar tahun 93 atau 92. Nah, dalam persekutuannya ada seorang mahasiswa Unri. Dia berbahasa lidah, dia penuh Roh Kudus, ya bahasa lidah. Terus ini hamba Tuhan ini diterjemahkan. Makanya saya tidak ragu tentang baptis Roh Kudus ini, saya tidak khawatir. Karena saya punya dasar yang kuat. Terus ketika dia bahasa lidah ini dan dia lama dan dia menangis sambil bahasa lidah. Nah, hamba Tuhan yang terjemahkan, dia bilang begini, iya, Tuhan mengerti persoalanmu, uang kuliahmu sudah tertunda, dan uang semestermu juga tertunda, dan uang untuk kos-kosanmu juga tertunda. Tapi Tuhan katakan minggu ini semua akan terbayar. Ketika dia dengar begitu, ini sama mahasiswa menangis, karena memang dia punya pergumulan. Jadi setelah selesai ibadah, ya biasalah, namanya orang kita ini kan biasanya kan suka menggaruti kurang orang kan. Kurang kita yang kita garuk, kurang orang kita garuk. Terus kita tanya, kenapa rupanya? Terus dia cerita, memang sudah tertunggak uang kuliahnya, uang kos-kosannya sudah tertunggak. Semua yang dikatakan hamba Tuhan itu diakui. Nantinya dari situ saya punya keyakinan Tuhan Yesus itu Tuhan. Makanya saya tidak pernah ragu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan. Mau orang bilang dia tidak Tuhan, terserah. Bagi saya Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Haleluya. Nah, itu terjadi di Jalan Ronggo Warsito nomor 5 di Pekanbaru. Dari rumah Marga Silalahi. Waktu itu kita pakai di sana. Dan itu pernyataan itu sangat kuat. Jadi dikatakan, maka dikatakan turunlah Roh Kudus ke atas mereka,
Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Berkata-kata. Mulut kita yang berkata-kata, bukan Tuhan yang berkata-kata. Tentu itu dorongan dari sini, dorongan Roh Kudus, bukan kita buat-buat. Ya, kalau kita buat-buat nanti malah salah. Dorongan Roh itu membuat kita berkata-kata sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, kalau Tuhan bilang misalnya hanya kenlap, ya terserahlah. Kalau Tuhan bilang ya hanya peringkat seperingkat, terserah Tuhan. Ya tentu, menurut ini kembali pengalaman saya, bahasa roh itu bisa ada tingkatannya sampai dia berbentuk kalimat. Orang yang melatih, orang yang terhubung dengan Tuhan senantiasa, maka bahasa roh itu akan berbentuk kalimat. Nah, tingkatan berikutnya bahasa roh itu akan bisa ditafsirkan. Makanya kalau kita nggak bisa menafsir, kita minta sama Tuhan supaya ditafsirkan. Tujuannya apa? Supaya bahasa lidah kita itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi menolong buat saudara kita yang lain. Dia menjadi sejenis seperti nubuat, seperti pernyataan. Ya, tapi kalaupun belum dapat, yang nggak usah. Kita tuntut harus semua orang bisa menafsirkan itu. Itu daulatnya Tuhan. Jangan kita atur Tuhan. Setuju ya? Halo? Jangan atur Tuhan. Biar firman Tuhan mengatur kita. Terlepas mungkin terlalu banyak orang pintar mencari dan menggali. Bagi saya simpel. Lihat aja dari buahnya. Itu saja. Lihat buahnya. Buahnya busuk atau manis. Itu aja. Makanya minggu lalu saya katakan apa? Kita nggak perlu ribut berdebat ini segala macam doktrin A, doktrin B, doktrin C. Pertontonkan imanmu di tengah-tengah masyarakat. Pertontonkan imanmu. Mungkin kau dihina, mungkin kau diejek, mungkin kau dicaci maki karena imanku. Engkau jangan khawatir dengan itu. Pertontonkan iman yang benar di depan banyak orang. Itu yang penting. Jangan jadikan sekelilingmu mempengaruhi imanmu. Tapi berdirilah tegak di atas kebenaran. Ya. Jadi katakan, dan mulai mereka berkata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, sebenarnya dua-dua ini sama-sama membangun. Bahasa roh yang bisa diterjemahkan itu membangun orang yang mendengar. Tapi bahasa roh yang tidak bisa yang belum diterjemahkan, maksudnya yang belum diterjemahkan, itu membangun diri kita sendiri. Itu makanya penting bahasa roh itu, penting baptisan itu. Nubuat membangun orang yang mendengarkan. Ya. Katakan dari situ mereka ada sekitar berapa? Ayat 7? 12 orang. Oke. Saya berharap saudara bisa mengerti sampai di sini. Dan kalau saudara yang rindu ini, saudara bisa putar ulang kembali video ini di rumah. Sampai saudara mengalaminya. Kenapa? Kenapa orang ini bisa langsung mengalaminya? Karena mereka beriman. Mereka tidak ragu, mereka tidak khawatir, mereka punya keyakinan. Maka ketika Paulus sembangkan tangan, mereka langsung mengalaminya. Kadang-kadang banyak orang jangankan tumpang tangan. Bahasa orang Medan, tumpang kaki pun gak penuh-penuh Roh Kudus juga. Kenapa? Karena hatinya memberontak. Hati yang lembut saya percaya, gak susah kok. Karena itu kehendak Tuhan. Baptisan Roh Kudus itu kehendak Tuhan, bukan kehendak satu organisasi. Itu kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu kita tidak kuat, kita tidak mampu menjalani hari-hari ini tanpa ada pertolongan Roh Kudus. Jadi itu. Nah, persoalan kenapa banyak orang tidak mengalaminya? Ya, saya berkata karena tidak beriman. Atau terganggu pikirannya. Terpengaruh dengan paham-paham dari luar sana. Karena sekarang ini ada banyak paham-paham. Ada gereja yang tidak percaya Tritunggal, tapi masih gereja. Besar lagi. Dia tidak percaya bahwa Bapa itu yang berinkarnasi menjadi yang disebutkan anak Elohim, Yesus. Dia tidak percaya ada Roh Kudus, tapi dia menyanyi juga Roh Kudus. Jadi mereka tidak percaya Tritunggal. Gereja di tempat ini percaya Tritunggal. Sekalipun Tuhan kita itu Esa,
tapi dia dalam karyanya. Itu pemahaman saya sejak dulu. Dalam karyanya dia bisa berubah wujud karena dia Tuhan. Jadi nggak perlu dipersoalkan. Orang bilang, kok Tuhan kalian kok beranak, siapa bidannya? Terserah. Mau kau bidannya juga, kalau mau nggak apa-apa juga. Mau kau juga ganti popoknya, kalau mau ganti popoknya juga nggak apa-apa. Nah, itu bagi saya. Tidak ada masalah. Yang jelas Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah lihat maknanya untuk apa. Ya, minggu lalu kita sudah lihat itu apa. Memberi tanda bagi orang percaya. Ya, saya mengingatkan aja saudaraku. Kedua, menolong kita untuk berdoa. Ya. Ketiga, untuk menyertai kita. Ya, untuk menyertai kita. Jadi kalau saudara percaya Tuhan bersama saudara siang dan malam, maka saudara belajarlah jangan berbuat dosa. Karena saudara percaya ada Tuhan bersama saudara siang dan malam. Ya kan? Misalnya. Kalau saudara percaya Tuhan ada bersama saudara, jangan ajak Tuhan nonton film porno. Iyalah, ajak dia nonton film yang bagus lah. Ya, karena dia bersama kita. Terus apa lagi? Untuk menghibur. Karena kita ini kan suka sedih, ya, suka susah. Kadang-kadang banyak pergumulan, banyak persoalan kan. Kadang-kadang kan bisa sedih juga kan. Dengan tekanan, nah kita perlu penghibur. Itu Roh Kudus. Ya. Apalagi untuk mengajar kita, untuk mengajari kita akan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah bahas itu 2 Petrus 1 ayat 20-21. Mengajar kita, mengingatkan kita. Ketika kita duduk, nah bisa kita teringat Roh Kudus. Kemarin saya kirim beberapa ayat anak saya Mary. Beberapa pagi 1 minggu ini. Sampai dia mengambil kesimpulan. Kenapa ayah kok tumben kirim ayat yang seperti intinya sama semua. Ya tentu dari beberapa firman Tuhan. Ya. Ada apa? Kenapa ayah begitu? Konten begitu sering mengirimkan ini? Hanya saya jawab, ikut Yesus itu tidak mudah. Boleh kita sikat gigi 3 kali 1 hari, kumur-kumur 100 kali 1 hari, tapi dari mulut yang sama masih bisa keluar kata-kata kotor. Jadi ayat ini harus hidup dalam diri kita. Ayat ini harus berkembang dalam diri kita. Cuma belum dijawabnya lagi saudara. Ya. Artinya apa? Karena memang ya saya sebagai orang tua, tugas saya mengarahkan anak saya dalam jalan kebenaran. Diarahkan juga belum tentu dia bisa seiring dan sejalan dengan apa yang kita sampaikan. Karena lingkungan, nafsu, selera, keinginan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau ada Roh Kudus, pasti Roh Kudus itu akan menuntun kita dan mengajari kita. Ya. Terus apa lagi? Mengingatkan kita akan kebenaran. Ya, 2 Timotius 3:16. Jadi mengingatkan kita, saya katakan apa? Ketika kita duduk, terus ketika misalnya kita katakanlah kita mau marah misalnya, atau kita mau bertengkar misalnya, terus kita ingat firman Tuhan. Ada Yesus. Tapi ada banyak orang Kristen, dia sudah melayani, sudah mengaku pendeta juga lupa firman Tuhan. Ini masalah. Ya. Terus yang terakhir kemarin apa? Memberikan kita apa? Masih ingat? Terakhir. Ya, pas yang terakhir pasti ingat lah. Apa yang kemarin memberikan kita apa? Apa? Terakhir kemarin, hari minggu lalu. Apa? Memberikan kita apa? Damai sejahtera. Amin. Ya, memberikan kita damai sejahtera. Itu saya kira lebih penting daripada segalanya. Ada banyak orang banyak uangnya, hatinya tidak damai. Ada banyak orang usahanya di mana-mana tapi hatinya tidak damai.
Ada. Tapi kita anak-anak Tuhan, mungkin kita tadi pagi pun barangkali mungkin hanya makan nasi uduk atau kemarin sore. Tapi kita harus damai. Hati kita harus damai. Apa yang membuat damai? Ya Roh Kudus. Ini Ibu Pendeta ini sering bertanya, apa yang kita hari ini makan? Kadang-kadang sampai saya mau marah. Loh, apa ini istriku tidak kenal aku? Sekali sudah 30 tahun menikah, masa tidak tahu sih? Karena memang saya bisa bersyukur. Apa yang ada saya bisa makan. Saya bukan tipe orang maunya besok ganti ini besok. Gak apa-apa. Mau ikan asin pun 1 minggu gak masalah. Kalau memang Tuhan tidak kasih ikan apa? Ikan tawar. Ya. Mau ikan asin pun 1 bulan gak apa-apa. Kalau memang Tuhan gak kasih daging. Kenapa? Bagi saya ada satu keharusan mengucap syukur. Ketika saya mengucap syukur, ikan asin pun rasa apa? Rasa steak. Ikan asin rasa steak kalau mengucap syukur, tapi steak pun rasa ikan asin kalau tidak mengucap syukur. Percaya sama saya? Itu maka Tuhan bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan itu nggak bodoh. Kita yang bodoh, tapi kita yang bodoh tidak mau belajar. Itu masalahnya. Kita nggak mau belajar mengucap syukur. Pintarnya kita protes, pintarnya kita bersungut-sungut. Jadi apa? Damai itu. Coba. Ini kita mau pertajam. Coba lihat. Yohanes 14. Nah, kita akan masuk kepada pengajarannya, saudaraku. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Oke. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Apa yang kurang? Halo saudara sebagai anak Tuhan, apa yang kurang? Saya bilang tidak ada yang kurang. Yang kurang itu pengucapan syukur. Itu yang kurang. Sementara pengucapan syukur itu perintah Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu perintah Tuhan. Coba. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera siapa? Damai sejahtera Bapa di sorga. Damai sejahtera Yesus, damai sejahtera Roh Kudus. Apa yang kurang? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi bukan hanya ditinggalkan, tetapi diberikan. Bisa saja ditinggalkan, misalnya gini, ditinggalkan di rumah ini gitu kan, ditinggalkan ini, tinggal di situ, tapi tidak ada efeknya. Tapi dapat kuberikan kepadamu. Tuhan berikan kepada saudara dan saya, diberikan untuk menjadi milik saudara dan saya. Damai itu diberikan. Saya bilang apa yang kurang? Kalau kita terima damai itu dalam rumah tangga kita, dengar suami-suami, dengar istri-istri. Kalau kita terima damai itu, tidak perlu kita ribut dalam rumah tangga. Tapi karena kita tidak mau menerima damai itu, maka hal yang tidak dipersoalkan pun bisa jadi persoalan. Karena kita tidak terima. Lalu sampai kata, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia ini juga bisa memberikan damai. Tadi saya katakan, bisa proyek kita mantap, usaha kita mantap, pekerjaan kita mantap, uang kita banyak, anak-anak kita berhasil. Tapi percayalah, dalam keberhasilan anak-anak juga kita masih bisa gelisah. Bisa. Coba. Kalau belum berumah tangga, maunya kita berumah tangga. Setelah berumah tangga, maunya apa? Punya anak. Setelah punya anak, maunya apa? Anak besar, anak kuliah. Apalagi, maunya kita anak itu lagi berumah tangga. Kalau berumah tangga, hati kita gelisah enggak?
Gelisah. Kenapa? Karena kita nggak mau mengucap syukur. Gelisah. Maka dikatakan apa? Ini terakhir dikatakan apa? Janganlah gelisah hatimu dan gentar. Janganlah gelisah dan gentar hati. Jangan gelisah. Mau buat kita gelisah kan dunia ini. Karena orang kita selalu dunia ini. Si Anu kan sudah begini. Dulu dia itu kan satu sekolahku dulu. Sama-sama kami SMA dulu. Wah, dia sudah naik turun mobil. Sudah ganti-ganti mobil. Aku ganti sepeda pun belum. Gelisah kan? Ya, gelisah karena kita mengucap syukur. Kita lupa. Kalau punya mobil masih banyak punya mobil lebih hebat. Kalaupun kita belum punya sepeda, masih ada orang yang berjalan kaki. Puji Tuhan, masih ada orang yang tidak punya kaki. Haleluya. Coba kalau saudara ngerti, saudara akan tersenyum menghadapi masalah. Masih ada orang yang tidak punya kaki. Tapi berapa banyak orang yang mengklaim dia anak Tuhan mengerti ini. Itu makanya terus gelisah. Nah, untuk itulah Roh Kudus perlu bagi kita. Tadi katakan, kuberikan kepadamu. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kita lanjut. Kita lanjut nih, langsung aja. Memimpin kita. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita. Nah, masalahnya tadi saya sudah singgung, mau nggak kita dipimpin Roh Kudus? Kan ini yang jadi persoalan. Makanya banyak orang sudah baptisan Roh Kudus, sudah mengalami Roh Kudus, juga hidupnya nggak karu-karuan. Kenapa? Dia tidak mau dipimpin Roh Kudus. Jadi penuh Roh Kudus itu bagus, tapi masih ada lagi yang penting. Kita mau dipimpin Roh Kudus itu. Coba lihat Roma 4, Roma 8 dan 14. Dipimpin Roh Kudus, penting. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Kita perlu dipimpin Roh Kudus. Nah, sekali lagi nih, kita harus pastikan, mau nggak kita mulai hari ini kita dipimpin Roh Kudus, atau kita masih dipimpin hal-hal yang lain. Oke, dan Roma 8 dan 15. Semua orang dipimpin Roh Elohim adalah anak Elohim. Kalau dia nggak dipimpin Roh Kudus, dia bukan anak Tuhan. Enak aja. Ya, jadi dipimpin Roh Kudus. Karena saudara, izinkanlah dirimu. Pimpinlah langkahku ya Tuhan. Pimpinlah hatiku. Arahkanlah hatiku ya Tuhan. Itu doa kita. Arahkan hatiku Tuhan. Pimpin hatiku Tuhan. Jangan biarkan aku dipimpin hawa nafsuku. Jangan biarkan aku dipimpin seleraku. Jangan aku biarkan Tuhan dipimpin oleh sekelilingku. Tapi Roh Kudus pimpin aku. Itu doa kita orang percaya. Maaf saudaraku, saya melatih diri. Mau keluar rumah, selalu saya bilang, Roh Kudus, pimpin langkahku.